yang ngerasain sakit banget. Sakitnya tuh kayak diiris-iris aja. Sakit sebelah sini tuh sakit. Kalau ini udah lemes aja saya yang ini agak nih. Agak tremor ya. Ini ya, sebelah sini kanan. Mungkin konsultasi dari dokter sendiri apa nih, Mas Ferry? Ada masukan kah mungkin untuk penyakit yang dilemas? Yang pasti nomor satu, saya nggak boleh banyak pikiran. Nah, kedua, dijaga makannya aja, jangan sampai memicu. Ya posisinya juga saya masih belum bisa normal seperti orang normal. Misalnya apa, ngomong ya berdirinya gitu masih sakit soalnya. Dituduh acting sakitnya. Itu seperti apa Mas mungkin? Komentar negatif itu Mas. Saya nggak mau mengurangi apa yang sudah beredar tuh saya jadikan ladang pahala aja Mbak. Saya nggak mau seperti saya mengutip kata-kata Agim, buat apa kita dijelek-jelekan membalas menjelek-jelekan, kita dibuka aib kita membalas membuka aib. Semua saya jadikan ladang pahala, insya Allah. Saya cuma minta doa saya selalu diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah, itu aja udah. Soal kasus persidangan mungkin sempat menjadi beban pikiran buat Pak Ferry. Sangat. Dari keluarganya nggak pernah, makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang ya, tapi memang wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Intinya ini saya jawab tegas, karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi, yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu, dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu bolak-balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Saya sebagai papa yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan, karena negara ini negara hukum. Maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Kalau dari saya sebagai mamanya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas. Dia dari dulu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Vena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa rencana Vena, Mama dukung. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Vena. Itu aja, ya. Wah, kamu bersyukur, Mama doain selalu. Yang cerai, siap. Kayaknya kalau untuk kembali, yang saya lihat karena udah sebegini, seolah kita nggak bilang dizolimin ya, tapi opini yang terbentuk luar biasa buat dia terkumpul. Mungkin nggak ada yang dia kembali. Jadi ya udah aja. Berarti udah mantap ya, kalau kemarin sebelumnya masih berharap dan meminta untuk kembali gitu, tapi sekarang udah mantap benar-benar pengen. Saya tidak pernah sakit hati, saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry karena saya maklum selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur, selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah press con saya pertama dan yang terakhir, karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka.
lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Keluarga Ferry Irawan merasa diolok-olok oleh pihak Pena Melinda. Kedatangan Ibunda Ferry Irawan ke rumah Pena Melinda untuk bertemu sang menantu beberapa hari lalu kembali diungkit. Penyebabnya, pengacara keluarga Ferry menilai reaksi yang diberikan pihak Pena seolah-olah mengolok-olok kedatangan Ibunda Ferry Irawan. Kenapa kuasa hukum dari pihak Pena seolah-olah mengolok-olok? Ngapain sih ibu datang bawa media? Itu kan tidak pantas. Sampai juga dikatakan tidak perlu komunikasi lagi karena sudah mau cerai, ujar pengacara keluarga Ferry Irawan, Sunan Kalijaga, di Bilangan Senayan, Jakarta, Jumat 3 Februari. Menurut Sunan, pernyataan itu keluar dari mulut seorang pengacara senior dinilainya tidak elok, sebab sampai saat ini Ferry Irawan dan Pena Melinda masih berstatus sebagai suami istri. Ini artinya memutus silaturahmi, yang mana kita ketahui sampai saat ini mereka masih suami istri. Kenapa dihalangi? Kenapa dilarang? Kalaupun terjadi perceraian, di pengadilan kan diminta bangun komunikasi lewat proses mediasi. Jelasnya, berdasarkan informasi yang disampaikan Ibunda Ferry Irawan terhadap Sunan Kalijaga, kedatangannya ke rumah Pena Melinda kala itu untuk mengetahui sekaligus mendengar secara langsung apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Pena melaporkan Ferry dan mengakibatkan putranya mendekam di dalam tahanan. Seorang ibu yang tulus berusia 76 tahun baru sembuh dari sakit mendatangi rumah menantunya untuk mengetahui ada masalah apa sebenarnya. Bahkan dia sampai bilang kepada saya, kalau memang anak mami salah, Ferry bersalah, mami siap minta maaf, ucapnya. Sementara itu, Maya selaku adik kandung Ferry Irawan menyampaikan dirinya tidak terlalu percaya dengan pernyataan pihak Pena Melinda terkait KDRT, hingga ancaman akan membuat viral Pena sedang tidak memakai busana. Ketidakpercayaannya lebih melihat dari karakter Ferry yang diklaim selalu berusaha menyembunyikan aib pasangannya. Tipikal kakak saya, selalu menjaga aib pasangan. Aib yang kecil saja ditutupi sama dia, apalagi aib yang besar. Mungkin gak sih aib kecil ditutup, terus aib besar dibuka? Katanya kepada keluarga, dia tidak pernah menceritakan kekurangan Pena. Yang diceritakan selalu kelebihannya. Pena itu orang baik, selalu hal bahagia yang ditunjukkan ke saya, imbuhnya. Maya pun berharap kebenaran akan terungkap dengan sebenar-benarnya di pengadilan nanti, sehingga Ferry Irawan mendapatkan keadilan. Nanti masyarakat bisa melihat nanti mana yang benar dan mana yang salah, katanya.